Saya udah membuktikan bahwa kalau minum air kelapa ternyata bisa membuat bersih kulitnya. Ini anak kerbau katanya lama di dalam perut. Ya. Orang Afrika nggak mungkin dia melahirkan anaknya kulit putih. Halo Pak Botiar. Halo Pak Kris. Ya, kita kembali lagi dalam acara Opini Kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik ataupun yang biasa orang kadang-kadang sudah percaya nih, mitos ataupun fakta. Sebenarnya mitos atau fakta air kelapa ini bisa membuat kulit baby menjadi putih dan bersih katanya. Kita bahas terkait yang sering beredar di masyarakat ya. Iya, iya. Jadi apakah air kelapa itu bisa menyebabkan kulit si baby ini jadi bersih? Sebenarnya itu mitos, Pak. Oh, mitos. Ya, jadi saya belum pernah melihat artikel atau jurnalnya ya yang membahas terkait apa hubungan relasinya antara air kelapa dengan kulit bayi ini ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau air kelapa sendiri itu bagus, emang bagus untuk si ibunya ya kan, karena banyak mengandung elektrolit ya kan untuk sistem daya tahan tubuhnya si ibu, tapi tidak bersignifikan atau berrelasi signifikan terhadap si janinnya ini, seperti itu, Pak. Jadi paradigma ini sebenarnya sudah salah kaprah kita bilangnya. Nah, sebenarnya faktor apa sih Pak yang menyebabkan kulit baby ini jadi bersih gitu? Ya, jadi banyak faktor yang menyebabkan kulit baby ini bersih ya. Yang utama itu kehamilan cukup bulan, Pak, sebenarnya. Jadi kehamilan cukup bulan itu sangat membantu atau kemungkinan lebih besar kulit bayi itu menjadilah sangat bersih gitu. Jadi emang ada perbedaan antara bayi yang lahir dengan cukup bulan dengan bayi yang prematur. Kalau Bapak lihat kan bayi yang prematur itu kadang ada kayak lemak-lemak, lapisan lemak yang isi kulitnya itu ya, yang putih-putih itu ya. Nah, itu jauh lebih banyak bayi itu prematur ketimbang bayi yang cukup bulan gitu. Jadi emang ketika bayi itu cukup bulan, lemak-lemak yang melindungi itu emang akan hilang dengan sendirinya sebenarnya. Nah, kebetulan di masyarakat si ibu ini sering mengkonsumsi air kelapa nih, ya kan? Sering mengkonsumsi air kelapa, ternyata bayinya bersih gitu. Nah, dari kebetulan itu disebarin nih ke masyarakat, jadinya kan kayak jadi bener nih, saya udah membuktikan gitu, turun temurun, saya udah membuktikan bahwa kalau minum air kelapa ternyata bisa membuat bersih kulitnya gitu. Padahal banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu gitu. Salah satunya yaitu terkait dengan usia kehamilan yang cukup bulan. Nah, cukup bulan ini dalam arti berapa bulan sih Pak? Misalnya 38 bulan kah? Atau misalnya dari mulai 36 bulan sudah bisa atau bagaimana? Ya, jadi untuk standar atau bukan standar ya, biasanya pada umumnya usia kehamilan itu kan kita menghitungnya per minggu nih. Ya, benar. Minggu usia kehamilan. Jadi di antara rentan 39 sampai 40 minggu gitu. 38, 39, 40 itu masih normal gitu. Kalau lebih pun itu biasanya ada kendala ya kan, itu harusnya emang segera diperiksakan ke dokter. Berarti kan 10 bulan kita bilang ya. Ya, 10 bulan ke atas. Nah, ini kalau misalnya kan kadang-kadang ada juga yang baby masih nyaman di dalam katanya ya. Nggak mau keluar ya. Ataupun orang bilang, "Oh, ini anak kerbau katanya lama di dalam perut." Itu kan istilah-istilah di desa ya. Nah, itu berpengaruh nggak sih Pak? Misalnya seseorang yang melahirkan itu 10 bulan ke atas, warna kulitnya akan menjadi lebih, yang tadi Bapak bilang seperti ada kayak keriput atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih, Pak. Yang penting cukup bulan. Cukup bulan ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Justru yang berpengaruh itu ketika bayi ini lahirnya prematur. Ya, jadi prematur emang biasa 7 bulan udah keluar gitu ya kan, 7 bulan udah keluar, otomatis kan sel organ di dalamnya itu kan belum terbentuk sempurna, itu yang pertama. Terus lapisan selaput lemak yang melindungi si bayi ini pasti kan masih ada banyak gitu ya kan? Ketimbang yang emang dia cukup bulan, udah waktunya nih gitu ya kan, itu yang lebih mempengaruhi sih sebenarnya. Nah dari faktor bulan Pak, ada faktor lain nggak? Misalnya seperti contohnya genetik atau gimana Pak? Ya, kalau terkait dengan genetik itu udah jelas Pak ya. Jadi contoh orang Afrika nih,
Ya. Orang Afrika nggak mungkin dia melahirkan anaknya kulit putih gitu contohnya gitu ya. Ini bukan rasis ya. Ini bukan rasis gitu. Jadi emang kalau genetika udah jelas ya. Kalau terkait dengan warna kulit, pigmen kulit itu udah jelas. Jadi tapi terkait dengan kebersihan kulit itu emang itu terkait genetika juga sedikit banyak juga mempengaruhi. Terus yang paling penting juga Pak, itu terkait dengan konsumsi, apa yang dikonsumsi oleh ibu ketika dia sedang mengandung nih. Jadi konsumsi ibu ini juga sangat berpengaruh. Jadi kalau ibunya rajin nih mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak vitamin gitu ya kan, asam folatnya cukup. Nah, itu juga bisa menyebabkan si kulit bayi ini jadi bersih gitu. Berarti dari faktor makanan, genetik, tadi cukup bulan. Nah, dari 3 ini Pak, ada lagi nggak sih Pak? Ya, jadi emang kebanyakan faktornya itu dari itu Pak, konsumsi ibu, cukup bulan, sama genetik itu sih Pak. Genetik ya. Nah, dari 3 ini, yang paling dominan menentukan si kulit bersih ataupun warna kulit dari baby yang nanti akan lahir, mana lebih dominan Pak? Ya, yang lebih dominan sebenarnya dari konsumsi ibu sendiri. Konsumsi makanannya apa yang diasup oleh ibu itu cukup berpengaruh ya Pak. Terus yang kedua baru ke genetik, kehamilan cukup bulannya ini, baru ke nanti yang terakhir di genetikanya ya. Seperti itu. Untuk kulit bersihnya ya Pak ya? Kulit bersihnya ya, bukan untuk pigmen warna kulit ya. Kalau kulit bersihnya ya gitu. Kalau orang tuanya putih dua-dua, tiba-tiba lahir anaknya warna agak coklat, ini dipertanyakan nih ya. Ini anak siapa ini gitu ya kan. Berarti sebenarnya kalau untuk kulit bersih dari kelapa ini mitos, dan yang beredar di masyarakat ini sedikit yang harus mungkin kita kasih opini yang benar. Opini yang benar, iya. Ya, jangan ya memang dari air kelapa ini juga sangat baik ya. Tapi kan ada juga di masyarakat mengatakan air kelapa ini tidak boleh diminum waktu lagi hamil muda. Oh, nanti kalau sudah trimester 3 itu baru diminum. Nah, ini sebenarnya benar atau enggak sih Pak? Sebenarnya mitos Pak. Mitos ya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Sama-sama halnya seperti ini. Ketika asumsi atau opini di masyarakat, kalau Bapak pernah dengar, kalau ibunya sedang hamil atau istrinya sedang hamil, bapaknya nggak boleh potong rambut. Nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong hewan gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya mitos sih kan, sama seperti itu gitu. Nggak ada relasinya gitu kan. Apa hubungannya coba potong rambut, yang potong rambut bapaknya gitu. Hubungan kejadiannya apa kan, seperti itu. Itu seperti itu sih sebenarnya. Jadi nanti apa istilahnya, nanti kalau potong rambut jadi gondrong anaknya, atau nggak ada rambutnya gitu ya. Kebetulan di masyarakat yang kejadian seperti itu, nah kejadian nih sama si janin, padahal itu perbandingannya 1:1000 kan gitu. Jadi nggak valid lah ya. Nggak valid itu. Jadi nggak bisa kita berarti waktu hamil muda pun kita mengkonsumsi air kelapa itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Saran yang baik nih agar si bayi ini lahir dengan kulit bersih. Nah, tadi Bapak kan sampaikan dari ya genetik, ya kita sudah tahu lah ya. Ini berarti kan faktor dari orang tuanya. Cukup bulan. Oke, dari makanan Pak. Nah, makanan yang Bapak sarankan, contohnya makanan seperti apa Pak? Oke, kalau dari makanan sih sebenarnya makanan-makanan atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E itu sangat bagus ya untuk menunjang dari baby ini kulitnya nanti bersih gitu. Terus asam folat yang dikonsumsi oleh ibunya itu cukup gitu. Nah, kalau bicara terkait dengan kecukupan nilai gizinya, itu kan masing-masing orang itu berbeda. Contoh, mungkin di saya cukup nih, belum tentu di saya cukup, untuk Bapak cukup kan, seperti itu. Jadi emang nanti sebaiknya si ibu yang sedang mengandung ini itu bisa konsultasi terkait nilai gizi kepada dokter spesialis gizi ataupun para dokter kandungan ya kan, terkaitnya. Nah, selain itu juga nanti bisa ditambah dengan suplemen-suplemen yang bisa menunjang terkait hal itu, seperti itu Pak. Jadi kalau saya saran ada nih beberapa suplemen yang cocok nih dikonsumsi oleh ibu hamil, karena itu banyak kandungan-kandungan yang emang dia dari herbal gitu. Haseda gitu. Seperti itu. Itu yang bisa maksudnya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi pada janin juga ya. Janin juga, iya nah, Pak. Jadi kalau kita bahas masalah
janin nih. Nah, saya tertarik tadi kata Bapak yang lahir prematur. Ya. Nah, sebenarnya prematur ini karena kelalaian dari ibu atau ada kelainan pada kandungan sih sebenarnya? Prematur ini banyak sekali ya Pak faktor penyebabnya. Yang sering deh Pak? Yang sering terjadi emang kadang ada dari kelainan, emang bawaan genetik ya. Dari kelainan, ada juga yang emang dari kelalaian si ibu. Makanya di sekarang kan kalau kita mau nikah nih, mau nikah, pranikah kita dicek dulu nih, cek kesehatan, apakah cukup usia atau enggak. Nah itu kan sebenarnya pemerintah kita itu udah mencegah hal-hal seperti ini gitu. Nanti apakah bayinya itu ketika dia hamil, ketika dia nikah, ketika dia hamil, apakah konsumsi asupan nutrisinya cukup agar bayi itu tidak stunting nantinya ya kan, seperti itu. Nah itu makanya pemerintah juga udah mulai gencar ya mengedukasi masyarakat gitu, karena kebanyakan kalau kita lihat di desa-desa yang mungkin usia muda, usia belasan ya udah nikah, nah itu kan bisa sangat faktor untuk bayi lahir prematur itu sangat tinggi gitu. Seperti itu Pak. Oke, berarti kesimpulannya bayi prematur ini berarti lebih besar disebabkan oleh perilaku ya. Perilaku dan kebiasaan daerah ya. Nah, karena kan juga ada banyak daerah yang memang masih mempercayai budaya. Budaya. Dibandingkan dengan yang di kota sudah menghitung kebutuhan yang tadi Bapak sampaikan, mungkin asam folatnya, ya mungkin vitaminnya. Kebutuhan nutrisinya. Nah, ini yang mungkin lebih beda persepsi ya. Nah, ini juga yang nanti bisa menyebabkan bayinya lahir prematur. Oke, thank you Pak. Untuk topik kali ini kita akan jumpa di topik berikutnya.